Fenomena Partai Umat dan PKS yang membranding dirinya agamis tapi kerap bikin tertawa. Berbagai laman media sosial mengabarkan bahwa dalam acara Rakernas Partai Umat, partai yang diduga lolos saringan KPU dengan belas kasihan itu, terjadi aksi tak terpuji berupa pencurian setidaknya 11 ponsel milik para peserta. Jika itu dirasa belum cukup menggemparkan, ada juga satu kasus dugaan pencabulan terhadap seorang jurnalis yang meliput acara itu. Katanya partai yang mengaku paling agamis, yang berkaitan erat dengan akhlak mulia, kok malah jadi partai yang WKWKWK alias pantas untuk ditertawakan ya. Saya jadi ingat pula kader PKS yang pernah kedapatan selingkuh, tentu saja dengan wanita yang bukan istrinya. Terus masih lekat dalam ingatan kita dulu ada Menkominfo dari PKS juga, yang ketahuan nge-like akun Twitter yang berkonten pornografi secara terang-terangan. Gimana kita nggak tergoda buat menertawakan itu? Gini loh, sebenarnya laki-laki tergoda sama perempuan bukan hal yang aneh, melainkan wajar-wajar saja. Justru yang mengkhawatirkan itu kalau laki-laki malah tergoda sama laki-laki. Hanya masalahnya kalau godaan itu gagal dilawan atau diatasi, lalu berbuat tindakan pelecehan, perbuatan mesum hingga perkosaan. Itu yang abnormal. Begitu pula ketika melihat ada ponsel bagus misalnya Samsung keluaran terbaru atau iPhone. Siapa yang tidak kepengen punya? Namun ibarat syarat bos copet di serial preman pensiun saat mencari anggota dengan mencari yang pengangguran, miskin dan lemah iman. Mungkin di antara peserta Rakernas Partai Umat itu terselip kader atau anggota yang memenuhi kriteria tadi. Lalu terjadilah peristiwa memalukan itu. Ya kayaknya perlu ada perbaikan internal sih. WKWK. Kalau partai seperti PKS dan Umat tidak membranding dirinya sebagai partai yang paling agamis di Indonesia atau di dunia, mungkin sindiran yang mereka terima gak terlalu keras dan tanpa basa-basi gitu. Namun ya faktanya kan tidak begitu. Apalagi kalau kita ingat dulu, Mbah Amin Rais sebagai dedengkotnya Partai Umat itu kerap menggunakan jargon-jargon agamisnya untuk menyerang pemerintahan Jokowi hingga mengarah kepada serangan personal. Hal yang bikin saya semakin tidak respek sama Simbah yang satu ini. Akhirnya sama seperti internal Partai Demokrat yang saya sebut tidak sedang baik-baik saja. Tampaknya begitu pula dengan Partai Umat itu, yang sudah termasuk gurem. Ada masalah dengan akhlak sebagian oknum anggotanya. Jadi jangan marah kalau ada orang yang ditanya soal Partai Umat terus merespon spontan dengan tertawa. Karena memang lucu sih. Begitulah kura-kura.